What is happening is that there are two forces. At one hand, we all want to look at ourselves in the mirror and feel good about ourselves. So we don't want to cheat. On the other hand, we can cheat a little bit and still feel good about ourselves. So maybe what is happening is that there's a level of cheating we can't go over, but we can still benefit from cheating at a low degree as long as it doesn't change our impressions about ourselves. We call this like a personal fudge factor. Selamat pagi, saya Zidan Alfarisi Lubis, ketua dari tim calon dokter. Tim kami ditunjuk langsung oleh Inspektorat Jenderal untuk menangani kasus yang telah terjadi di Provinsi Lingkaran, tepatnya di Kota Biru, di mana telah terjadi dugaan penyimpangan pada pembangunan gedung Pusdiklat yang memiliki anggaran sebesar 50 miliar rupiah. Paparan ini akan menguraikan bagaimana kasus dugaan penyimpangan kami bedah, mulai dari kerangka teoritis, analisis modus operandi, metodologi investigasi, hingga temuan kerugian negara dan juga rekomendasi yang akan kami berikan untuk penindaklanjutan kasus ini. Setiap kecurangan atau fraud tidak hanya dilakukan dalam ruang hampa. Ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dalam melakukan investigasi ini, kami menggunakan kerangka kerja fraud triangle theory untuk menemukan akar masalahnya. Teori ini menyatakan fraud terjadi atas bertemunya tiga kondisi. Di mana pertama ada tekanan, yaitu adanya dorongan atau kebutuhan. Kedua, kesempatan atau opportunity, yaitu terbukanya celah akibat lemahnya sistem. Dan terakhir ketiga, rasionalisasi atau rationalization, yang mana upaya pelaku untuk membenarkan tindakannya. Dengan kerangka ini, mari kita bedah secara mendalam kasusnya dan bagaimana ketiga elemen ini bertemu dalam modus operandi pada pelaku. Dalam kasus ini, kami mengidentifikasi 4 jenis fraud yang saling terkait dan juga terhubung, yang menciptakan skema yang sistematis dan juga terstruktur. Pertama adalah hubungan yang tidak diungkapkan, di mana pelaku utama saudara FH sebagai PPK memiliki hubungan pertemanan yang dekat dengan saudara UC sebagai pemilik PT UBA, yang dimana hal ini dapat menciptakan suatu kesempatan untuk memanipulasi dan juga kecurangan dalam proyek Mega ini. Kesempatan ini menjadi kolusi karena terdapat bukti tangkapan layar tertanggal 22 Desember 2024 bahwa FH secara eksplisit menyuruh bawahannya untuk membereskan lelang agar dimenangkan oleh PT UBA. Untuk melancarkan skema ini ditemukan adanya gratifikasi, di mana saudara UC memberikan parcel voucher perjalanan umroh pada tahun 2023 serta goodie bag berwarna merah muda mencurigakan yang diberikan pada saat pertemuan di Mall Pondok Jaya. Hal ini merupakan suatu penekanan dan juga suap untuk melancarkan jalan mereka. Segala indikasi ini pada akhirnya berujung pada tipping point, yaitu berupa kecurangan dalam pencatatan laporan dan juga pendanaan, di mana saudara FH sendiri terbukti menandatangani BAS yang menyatakan bahwa proyek selesai 100% dan juga menjadi dasar pembayaran penuh dalam 50 miliar rupiah. Hal ini merupakan rasionalisasi di mana pelaku menganggap bahwa tindakan ilegal ini adalah sah karena semuanya sudah diatur sejak awal sesuai konsep. Untuk membuktikan segala skema yang telah dijelaskan tersebut, kami menggunakan program kerja yang metodis, runut, dan terukur. Di mana langkah pertama, kami menggunakan audit digital forensik bekerja sama dengan spesialis untuk melakukan verifikasi dan memastikan keaslian dari bukti percakapan WhatsApp tersebut. Lalu yang kedua, kami melakukan pelacakan aset, di mana kami bekerja sama dengan lembaga PPATK dalam menganalisis aliran transaksi keuangan dari para terduga secara holistik, baik individu maupun di dalam entitas. Lalu yang ketiga, kami melakukan audit proses pengadaan, di mana kami melakukan rekonstruksi ulang seluruh tahapan lelang dari awal untuk membuktikan bahwa prosesnya itu telah direkayasa sejak awal oleh saudara FH. Lalu yang keempat, kami melakukan audit fisik keuangan, di mana kami menerjunkan ahli konstruksi independen yang menggunakan metode uji destruktif seperti core drill untuk memverifikasi kualitas material yang terindikasi tidak sesuai dengan laporan akhir
yang dilaporkan dari proyek tersebut. Dan yang terakhir, kami melakukan cross-check terhadap saksi, di mana kami melakukan wawancara investigatif secara senyap dan struktur terhadap saksi kunci untuk mengonfirmasi bahwa adanya perintah manipulatif yang dikomandokan oleh terduga kepada bawahannya. Program kerja tersebut membawa kami pada temuan yang paling krusial, yakni kerugian keuangan negara, di mana kami melakukan analisis kewajaran anggaran dengan membandingkan nilai proyek standar harga kesatuan bangunan gedung negara dari Kementerian PUPR. Dengan luas bangunan 1.500 meter persegi dan dengan biaya wajar maksimal per meter persegi untuk daerah kota Jakarta dan daerah Papua sebagai indeks termahal di Indonesia dengan kisaran harga 20 hingga 22 juta meter persegi, maka estimasi biaya wajar maksimal dari proyek Pusdiklat ini hanya berkisar di angka 33 hingga 34 miliar rupiah. Dengan biaya hingga 50 miliar rupiah, maka kami menyimpulkan telah terjadi proses pengembungan atau markup yang menyebabkan potensi kerugian negara sebesar 17 miliar rupiah atau sebesar 51,5% dari harga wajar. Manipulasi lelang yang dilakukan oleh saudara Fulan Hanaman sejak awal ini merupakan bagian dari master plan-nya dalam meloloskan anggaran yang sangat tidak wajar seperti ini. Berdasarkan temuan tersebut, kami merekomendasikan untuk melakukan tindakan hukum yang tegas. Kami mendesak pimpinan untuk menyerahkan laporan beserta bukti kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan dugaan pelanggaran pasal 2 dan 3 UU Tipikor, yaitu tentang kerugian negara, pasal 12 tentang gratifikasi, pasal 22 tentang persekongkolan dalam pengadaan, dan kami juga merekomendasikan untuk melakukan pemulihan aset negara sebesar 17 miliar rupiah dengan waktu yang secepatnya dalam proses pemulihan kepercayaan masyarakat. Lebih lanjut, diperlukan adanya perbaikan sistem dalam proses penguatan pengadaan barang dan perencanaan anggaran, lalu ada peningkatan proses transparansi lelang, dan penerapan rotasi jabatan yang ketat untuk posisi yang rawan dengan konflik kepentingan seperti ini. Paparan ini membuktikan bahwa dengan menggunakan metodologi yang tepat, skema kecurangan atau fraud bagaimanapun akan dapat terungkap. Ini adalah komitmen kami dalam menjaga integritas dan juga akuntabilitas. Investigasi ini kami nyatakan selesai dan kami serahkan untuk proses selanjutnya. Terima kasih.